Halo, selamat datang di sini. Suarakan isi nuranimu. Sebuah podcast di mana kamu bisa melepas suara. Suara yang mungkin sudah lama kamu simpan karena kamu tidak tahu harus cerita ke siapa. Tenang, di sini kamu nggak sendirian. Suarakan isi nuranimu. Masih bersama saya, Kai, di channel podcast ini. Kalian juga bisa kirim cerita lewat email ke podcast ini 186@gmail.com. Dan kali ini, aku akan lanjut membacakan cerita seseorang yang sudah mengirimkan ceritanya di lomba 17-an. For just information guys, ini tuh adalah video pertama yang kita take setelah 2 bulan libur. Selamat mendengarkan! Jadi, cerita yang kubawakan berjudul Aku Benci Laki-Laki. Siapa manusia yang paling bahagia saat ini? Jawabannya tentu saja aku. Satu kesempatan ketika manusia yang paling kubenci mati. Ya, dia adalah kakekku sendiri. Orang-orang mungkin tidak mengerti. Namun, aku dengan segala luka di belakangku tidak perlu itu. Aku kuat. Itu 12 tahun yang lalu. Usiaku kini 23, masa di mana pertanyaan kapan nikah menjadi pelengkap pahitnya hari raya. Lantas, apakah pantas seseorang dengan penuh kebencian sepertiku membersamai seseorang? Rasanya kurang pantas. Seiring waktu, luka yang dulu kuanggap sembuh ternyata mengendap dan muncul di bawah alam sadarku. Aku benci laki-laki. Sejak kejadian itu, anggapanku terhadap manusia berjenis kelamin laki-laki tidaklah baik. Ingatan yang sama selalu membayangiku, terutama saat sedang sendiri. Beruntung aku pandai berpura-pura. Jangan sangka hidupku sepi. Prestasi akademikku lumayan membanggakan. Karenanya, tanpa berusaha pun banyak yang mendekat menjadi teman. Ada banyak yang menemaniku ketika berbahagia. Sedikit ketika sedang sulit, dan menghiburku di saat bosan, dan membuatku tersenyum sejenak melupakan kesedihan. Keberadaan mereka membuatku tidak memerlukan hal lainnya. Meskipun sering berganti manusia datang dan pergi, itulah kenyataannya. Itu tidak apa-apa, asalkan ada yang sudi kuajak bicara. Malam minggu ini, aku berencana untuk mengobrol dengan mereka, menggunakan platform Free for Talk. Membayangkannya saja sudah seru. Ketika sedang menyiapkan device, kulihat ibuku melangkah mendekat, perlahan duduk di sampingku. Teh, ada anak teman mama yang lagi cari calon istri. Anaknya baik, sesuai sama beberapa kriteria yang pernah teteh sebutin. Mama kenalin ya. Lagi dan lagi. Beberapa kalau enggak lulus semua aku mundur mah, enggak pengen menyesal. Ibuku hanya menanggapi dengan gelengan kepala dan decakan kekesalan. Kemudian berdiri, melenggang pergi. Menutup pintu kamarku dengan santainya. Seakan pertanyaan yang kudengar tidak pernah diucapkan. Dan hal itu membuatku sedikit lega. Setidaknya ibuku masih menerima pilihanku. Jangan salah, usia 23 di lingkunganku termasuk tua. Tinggal aku di antara teman sekelasku yang belum berkeluarga. Desas-desus tetangga sering terdengar. Anak perempuannya Bu Latifah suka sesama perempuan. Sudah dinikahi jin, tidak laku, bla bla bla. Sungguh menyedihkan. Tebakan mereka tidaklah tepat. Cukup berhasil memang membuat ibuku resah. Beberapa kali menawarkan calon pasangan. Menerorku dengan pertanyaan yang selalu sama saja maknanya. Udah siap nikah?
Salah satu usahaku untuk menjadi anak yang baik setelah kurang lebih memperoleh selusin tawaran, aku mengiyakan ajakan berkenalan dengan seorang laki-laki, selisih 5 tahun denganku. Alasanku menerimanya adalah dia yatim piatu. Betul, kalian tidak salah dengar. Aku tidak ingin memiliki pasangan yang orang tuanya masih ada. Aku tidak ingin menceritakan alasannya saat ini, tapi entah jika nanti. Sejak kecil, tumbuh di panti asuhan, lalu memiliki orang tua angkat yang kemudian meninggal keduanya saat dia berusia 20 tahunan. Begitu yang aku dengar dari percakapanku bersama ibu. Laki-laki itu kini sedang duduk manis di depanku, mengenakan kemeja ungu muda yang menyempurnakan keindahan wajahnya yang rupawan. Lihatlah, cara dia menundukkan pandangan begitu menyejukkan. Dengarlah, suaranya yang tidak lebih tinggi dari orang-orang tua di sekelilingnya membuat minder setiap manusia muda di dunia. Begitu sopannya. Setiap pertanyaan yang aku ajukan dijawabnya dengan penuh keyakinan dan dengan jawaban yang begitu memuaskan. Tak ada alasanku untuk menolak sampai pada giliranku yang harus menjawab pertanyaannya. Apabila saudari Husna menerima lamaran saya, adakah jenis dan jumlah mahar yang dikehendaki? Jujur, saat ini aku tidak terlalu mementingkan penghargaan. Aku akan menikah karena ibadah dan mengabulkan salah satu permintaan orang tuaku. Lagi pula aku percaya bahwa untuk seseorang seperti Ryan, sangat mungkin memberikan mahar semahal dan sebanyak apapun itu. Aku menjawabnya dengan pertanyaan, adakah jumlah yang telah ia siapkan sebelumnya? Jawabannya tentu, dan bagiku lebih dari cukup. Kami telah menikah dan telah dikaruniai anak. Setiap harinya aku dibuat senang karena ikatan suci yang semakin kuat sekaligus kusar. Aku bersyukur karena Ryan sungguh-sungguh menjalani ibadah berumah tangga ini. Ia pria yang bertanggung jawab, emosinya stabil, dan tidak pernah sekalipun kami kekurangan, baik kasih sayang ataupun keuangan. Hanya saja setelah sekian lama, belum juga cinta tumbuh di hatiku untuk Ryan. Kok bisa beranak? Ya, idealnya seorang istri harus melayani suaminya. Begitupun sang suami yang berkewajiban menafkahi istri lahir dan batin, memenuhi kebutuhan biologi dan psikis. Berbeda kepada Habibah, anak perempuan kami. Aku begitu menyayanginya. Aku berusaha menjadi ibu yang baik karena Habibah adalah satu permata titipan Tuhan. Aku pastikan untuk terus belajar, sembari mempraktekkan gaya pengasuhan yang paling ideal, senantiasa bersedia setiap waktu menjaga dan membimbingnya, agar dia tidak tumbuh seperti aku, wanita dengan penuh kebencian. Sakit sekali rasanya melihat Habibah menangis. Aku dan Ryan bergantian membujuknya untuk bercerita. Alhamdulillah Habibah mau bercerita. Aku begitu antusias mendengarkan alasan lucu apa kali ini yang membuatnya tersenyum. Habibah menggandeng lenganku dan mengajakku pergi dari kamarnya ke kamar tamu. Tidak biasanya Habibah ingin bercerita hanya kepadaku saja. Bersama dengan suara tangisnya yang semakin menjadi, bersama dengan luka yang kupendam sendiri, dengan hebatnya Tuhan mengujiku kini. Umi, aku disakiti. Aku senang kakek menciumku, tapi kakek menindihku. Aku sakit, Umi. Aku ingin pergi. Aku ingin berdiri, tapi kakek tetap menindihku. Bahkan, aku sudah tak sanggup lagi mendengarnya. Kupeluk erat Habibah. Rasa bersalahku begitu besar. Aku tidak bisa melindunginya. Aku membuatnya mengalami trauma yang sama. Hatiku teramat sakit.
Perlahan suara tangis Habibah mengecil, samar-samar dan pandanganku hitam. Umi, aku mau menikah dengan Ryudan. Pokoknya Umi harus bantu aku. Habibah mengejutkanku dengan permintaannya yang tidak main-main ini. Ryudan, putra tetangga kami, memanglah menawan dan tentunya sopan. Kenapa tidak? Terima kasih Kak buat ceritanya. Wah, sedih ya ceritanya. Ceritanya itu bukan hanya tentang kebencian, tapi tentang luka yang belum sembuh. Aku hanya ingin bilang, jangan biarkan trauma mengendalikan hidupmu. Kebencian itu bukan perlindungan, hanya dinding yang menahan luka, supaya tak keluar. Beranilah untuk bicara, untuk sembuh, dan untuk memaafkan. Bukan demi orang yang menyakiti, tapi demi dirimu sendiri. Kamu berhak hidup dengan damai, tanpa terus membawa masa lalu di pundakmu. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan, kalau ceritanya terasa mirip, semoga kamu tahu kamu gak sendirian. Dan jika suatu hari terasa berat untuk dipikul, ingat, kamu selalu bisa bersuara di sini. Suarakan isi nuranimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ku aman ada bersamamu.